Apa kabar saudara? Salam sehat untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang submateri pokok 1 yaitu monitoring dan evaluasi kasus campak dan rubella. Pada materi pokok 1, kita akan mempelajari tentang bagaimana pencatatan dan pelaporan, serta bagaimana monitoring evaluasi kasus campak dan rubella. Tahapan ini harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai pedoman yang ada. Apabila dalam pencatatan kasus campak dan rubella dengan menggunakan format standar belum baik dan benar, maka data yang akan dilakukan pengolahan dan analisis data juga akan belum dapat menghasilkan informasi serta rekomendasi yang baik dan benar pula. Kata kunci awal adalah pencatatan dan pelaporan yang baik dan benar sesuai indikator keberhasilan kinerja surveillance campak dan rubella. Di sisi lain, monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan baik dari aspek input, proses, dan output. Monitoring dan evaluasi ini penting untuk mengetahui keberlanjutan kinerja surveillance yang dilaksanakan di wilayah puskesmas. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan monitoring dan evaluasi kasus campak dan rubella. Submateri pokok 1. Berikut ini adalah submateri pokok 1. A. Pencatatan dan pelaporan. B. Monitoring dan evaluasi. Materi ini sangat menarik bila kita pelajari secara lebih intens. Jadi tetaplah semangat untuk memulai pembelajaran ini. Yuk, kita mulai tahap demi tahap pembelajaran tentang monitoring dan evaluasi pada materi pokok 1. Tetap semangat. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan dengan cara menggali informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sementara evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Gambar siklus manajemen MONEF menunjukkan fungsi monitoring dan evaluasi merupakan satu di antara 3 komponen penting lainnya dalam sistem manajemen program, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan tindakan korektif melalui umpan balik. Sebagai siklus, dia berlangsung secara intens ke arah pencapaian target-target antara dan akhirnya tujuan program. Ruang lingkup monitoring evaluasi mencakup SDM, anggaran, sumber daya pendukung, juknis, pelaksanaan sesuai juknis, pencatatan, dan pelaporan. Sasaran MONEF PD3I atau campak dan rubella adalah kelangsungan program dan komponen program yang mencakup input, proses, dan output. Aspek input. A. Sumber daya manusia. 1. Tenaga pelaksana surveillance PD3I terlatih atau belum terlatih. 2. Kontak person tenaga surveillance PD3I di tiap level. 3. Tenaga pengambil spesimen kasus PD3I atau petugas laboratorium PD3I terlatih atau belum terlatih. B. Anggaran biaya operasional untuk 1. Operasional lapangan. 2. Penyelidikan KLB. 3. Monitoring dan evaluasi rutin atau berkala. 4. Pengadaan APD dan penunjang lainnya. 5. Buletin. C. Sarana penunjang bahan dan material seperti komputer, peralatan penunjang lainnya untuk mendukung operasional surveillance PD3I. D. Peralatan yang diperlukan seperti komputer, mesin fax, dan format pelaporan. E. Pedoman atau petunjuk teknis juknis, campak dan rubella, surat keputusan atau surat edaran, dan lain-lain. F. Ruang lingkup atau area kerja termasuk pemetaan stakeholder, jejaring kerja, lintas program, dan lintas sektor terkait.
Aspek proses. A. Pelaksanaan kegiatan surveillance. 1. Penemuan kasus. 2. Kontak erat. 3. Pengambilan, pengelolaan, dan pengiriman spesimen. 4. Jumlah kasus dengan konfirmasi laboratorium. Jumlah kasus dengan konfirmasi laboratorium yang ditemukan di tempat pelaksanaan MONEF sesuai formulir MONEF Surveillance PD3I Puskesmas. 5. Dokumentasi. List atau daftar kasus lengkap, benar, dan terupdate. Pengisian format lengkap dan benar. B. Penyelidikan epidemiologi. C. Pelaksanaan imunisasi respon KLB, ORI atau Outbreak Response Immunization. D. Mengidentifikasi faktor risiko PD3I, penyimpanan vaksin, cakupan imunisasi, status gizi, sanitasi, dan lain-lain. E. Mengidentifikasi hambatan dan permasalahan. F. Feedback dapat segera disampaikan secara dini agar permasalahan dapat segera diatasi. Aspek output. A. Melihat pencapaian indikator keberhasilan surveillance campak dan rubella atau CRS. B. Pencatatan dan pelaporan. 1. Persentase kelengkapan dan ketepatan laporan. 2. Persentase kelengkapan dan ketepatan investigasi. 3. Persentase ketepatan pengiriman spesimen. C. Rencana kerja. D. Feedback dan atau rekomendasi. Diberikan setelah diketahui hasil monitoring dalam rangka perbaikan kinerja dan solusinya dari permasalahan yang ditemukan. Luar biasa! Saudara telah berhasil mempelajari submateri pokok 1 dan sudah memahami semua penjelasan. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk menambah dan memperkaya pemahaman saudara tentang monitoring dan evaluasi kasus campak dan rubella. Marilah kita lanjutkan pembelajaran pokok materi selanjutnya yang lebih menarik lagi. Selamat belajar!